Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi pada semester ini dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, singkat PJOK, dengan materi kebugaran jasmani untuk semua kompetisi keahlian kelas 11 SMK Negeri 2 Amuntai. Perkenalkan, nama Bapak Adi Hamidi sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada semester ini. Pada pertemuan ini kita membahas kompetensi dasar 3.5, menerapkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. 4.5, mempraktikkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menjelaskan komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan secara santun. 2. Menjelaskan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan secara mandiri. 3. Mendiskusikan bentuk latihan yang digunakan untuk pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan secara santun. Materi pembelajaran hari ini adalah kebugaran jasmani. Kita membahas 1. Komponen kebugaran jasmani. 2. Bentuk latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau physical fitness training adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Latihan kebugaran jasmani adalah jenis latihan fisik atau jasmani melalui gerakan-gerakan anggota tubuh secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan dan mempertahankan kesegaran jasmani. Dalam latihan kebugaran jasmani perlu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Beban atau intensitasnya semakin hari bertambah agar memberikan rangsangan secara menyeluruh terhadap tubuh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental secara bersama-sama. Kebugaran jasmani berhubungan dengan organ-organ tubuh seseorang untuk melaksanakan tugas-tugasnya setiap hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kita masih mempunyai sisa-sisa tenaga dan kekuatan untuk menghadapi keadaan darurat yang tiba-tiba datang, serta masih dapat memanfaatkan waktu luang agar hal tersebut terwujud. Diperlukan kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani. Adapun komponen kebugaran jasmani terdiri dari 1. Kelincahan. 2. Kecepatan. 3. Reaksi. 4. Kekuatan. 5. Kecepatan. 6. Daya tahan. 7. Kelenturan. Dan 8. Keseimbangan. Kemudian dapat kita jelaskan komponen kebugaran jasmani. 1.
Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisinya. Adapun instrumen yang terdapat dalam latihan kelincahan adalah latihan kecepatan, mengubah arah, dan keseimbangan. Kemudian bentuk latihan kelincahan bisa sebagai berikut. 1. Berlari zigzag di antara teman-teman. 2. Berlari memindahkan benda. 2. Ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak ke suatu sasaran. Adapun contoh dari latihan ketepatan antara lain: 1. Melempar dengan bola ke arah sasaran tertentu. 2. Menendang bola ke arah sasaran tertentu. 3. Reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan oleh melalui indera, pikiran, atau perasaan. Instrumen dalam latihan antara lain kesiagaan atau kesiapan untuk melakukan gerakan, usia, kebiasaan, dan gerak itu sendiri. Contoh bentuk latihan reaksi: 1. Melaksanakan perintah lewat indera pendengaran. Contohnya permainan hitam hijau. 2. Melaksanakan perintah lewat indera penglihatan. Contohnya perintah dengan bendera atau lampu yang bermacam-macam warnanya. 4. Kekuatan. Kekuatan adalah kualitas yang memungkinkan pengembangan tegangan otot dalam kontraksi yang maksimal, atau bisa diartikan bahwa kemampuan menggunakan gaya tegang untuk melawan beban atau hambatan. Kekuatan ditentukan oleh volume otot dan kualitas kontrol pada otot yang bersangkutan. Instrumen dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan dapat dilakukan dengan pendekatan latihan beban. Contoh bentuk latihan kekuatan otot tongkai antara lain: latihan mengangkat tumit dengan barbel di pundak. Contoh bentuk latihan kekuatan otot-otot dengan lengan antara lain: latihan mengangkat barbel atau dumbbell, push up untuk putra, connect up untuk putri, serta latihan pull up. Contoh untuk latihan kekuatan otot-otot perut antara lain: latihan duduk baring, angkat kaki, dan tengkurap angkat punggung. 5. Kecepatan. Kecepatan adalah kualitas yang memungkinkan untuk melaksanakan suatu gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Latihan kecepatan ditentukan oleh beberapa instrumen, yaitu frekuensi stimulus, keamanan, kemauan gerak, serta kekuatan otot. Bentuk latihan kecepatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya lari atau sprint. 6. Daya tahan. Daya tahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan, yang berarti setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan daya tahan pada umumnya diartikan sebagai ketahanan terhadap kelelahan dan kemampuan pemulihan segera setelah mengalami kelelahan. Latihan untuk daya tahan misalnya berjalan, berlari, atau jogging,
bersepeda, senam, dan berenang. 7. Kelenturan. Kelenturan adalah kualitas yang memungkinkan suatu sendi bergerak semaksimal mungkin menurut kemampuan rentang geraknya. 8. Keseimbangan. Keseimbangan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan posisi tubuh tertentu untuk tidak bergoyang atau roboh. Sedangkan keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. Bentuk latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani. Kita akan mengambil tes kesegaran jasmani bagi siswa sekolah menengah atas, di mana nanti kita akan melakukan 5 item tes yang masing-masing ada tujuannya. Yang pertama, kita akan melaksanakan tes sprint atau lari 60 meter. Tes lari 60 meter bertujuan untuk mengukur kecepatan. 2. Tes pull up atau gantung siku tekuk untuk wanita dan gantung angkat tubuh untuk pria, di mana tes ini adalah untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan bahu. Kemudian tes yang ketiga adalah sit up atau baring duduk, bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Kemudian yang keempat adalah squat jump atau loncat tegak, di mana nanti adalah untuk mengukur tenaga eksplosif otot tungkai. Dan yang terakhir adalah lari 1200 meter untuk pria dan 1000 meter untuk wanita. Tujuan latihan ini untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah, dan pernapasan. Untuk kelima item tes ini nanti kita akan praktikkan. Terima kasih, mungkin hanya sampai di sini Bapak menjelaskan tentang kebugaran jasmani, dan di lain waktu pertemuan berikutnya mungkin kita lakukan praktik untuk tes pengukuran kebugaran jasmani. Dan akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan akan datang.